kementerian dan lembaga dan juga teman-teman ekonom, para pengamat ekonomi, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita akan lakukan kembali press conference pembacaan hasil keputusan rapat Dewan Gubernur April 2023. Dalam 2 hari terakhir sudah lakukan ke rapat Dewan Gubernur bulanan dan hari ini sudah mengambil keputusan dan senang sekali hari ini sudah hadir bersama kita yang akan menyampaikan hasil keputusan rapat Dewan Gubernur April 2023 yaitu Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, juga didampingi oleh Ibu DGS dan Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Terima kasih kehadirannya Pak Gubernur, Ibu DGS, Pak Doni, Pak Juda, Bu Aida. Untuk menyingkat waktu, tentu saja akan langsung kami persilahkan kepada Pak Gubernur dan mohon izin nanti langsung dilanjutkan dengan tanya jawab yang secara keseluruhan akan kita selesaikan pada maksimal pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan segala hormat kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir bulan puasa dan kepada Bapak Gubernur. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita cintai, kita banggakan rekan-rekan media yang hadir di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Gedung Tamrin, lantai 1, maupun yang mengikuti jalannya konferensi pers ini melalui online, live streaming. Demikian juga rekan-rekan dari kementerian lembaga, rekan-rekan para ekonom dari pasar keuangan maupun juga masyarakat secara luas. Izinkan saya, Peri Warjio, bersama seluruh Dewan Gubernur, Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Yuda Agung, dan Deputi Gubernur Aida S. Budiman menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur bulanan yang kami selenggarakan pada 2 hari ini, yaitu 17 dan 18 April 2023 yang baru selesai siang ini. Secara keseluruhan kami membahas secara menyeluruh ekonomi global, ekonomi domestik, moneter, sektor eksternal, keuangan maupun juga sistem pembayaran sebelum kami merumuskan respon bauran kebijakan. Untuk itu saya akan memulai menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur bulanan 17-18 April berikut ini, mulai dari pertumbuhan ekonomi global. Perbaikan ekonomi dunia berlanjut. Bank Indonesia tetap memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dapat mencapai 2,6%. Perkembangan ini didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi COVID-19, khususnya pada sektor jasa, sehingga pengaruhnya memang belum rambatannya ke ekonomi global tidak secepat perakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga diperkirakan lebih baik, dipengaruhi kinerja ekonomi yang kuat pada triwulan 1 2023. Perbaikan ekonomi global di tengah keketatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Meskipun diperkirakan hampir akan mencapai puncaknya. Sementara itu, respon Bank Sentral Amerika Serikat dan Eropa bersama otoritas terkait di kedua negara itu dalam rangka memitigasi risiko kasus perbankan di Amerika Serikat dan Eropa berdampak pada berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan tersebut pada gilirannya mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar negara berkembang termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang oleh naiknya permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Konsumsi swasta diperkirakan semakin kuat seiring dengan terus naiknya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen, dan meningkatnya daya beli seiring dengan penurunan inflasi. Kegiatan investasi juga tetap berlanjut
terutama pada investasi non-bangunan. Kinerja ekspor tetap positif. Hingga Maret 2023, ekspor non-migas Indonesia tumbuh tinggi, didukung antara lain oleh ekspor batu bara, mesin listrik, dan kendaraan bermotor. Berdasarkan negara tujuan, ekspor non-migas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi kontributor utama. Berdasarkan lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh kuat. Secara spasial, peningkatan konsumsi terjadi di hampir seluruh wilayah dan diikuti kinerja ekspor yang tetap tinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan akan bias atas dalam kisaran proyeksi 4,5 sampai 5,3%. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Transaksi berjalan triwulan 1 2023 diperkirakan mencatat surplus, ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 12,3 miliar dolar Amerika Serikat. Transaksi modal dan finansial triwulan 1 2023 diperkirakan juga mencatat surplus seiring aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan 1 2023 yang mencatat net inflow sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Aliran masuk modal asing ke investasi portofolio juga terus berlanjut pada bulan April 2023 yang hingga 14 April 2023 mencatat net inflow 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, year to date terjadi inflow 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan positif di aliran masuk modal asing sejalan dengan dampak meredanya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah kondisi ekonomi domestik yang terus membaik seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, dan imbal hasil aset keuangan yang menarik. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 juga terus meningkat menjadi 145,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6, bulan import atau 6,2 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Berbagai kinerja positif tersebut diperkirakan akan berlanjut, sehingga neraca pembayaran Indonesia pada untuk keseluruhan tahun 2023 akan diperkirakan akan mencatat surplus dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sementara neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mencatat surplus yang lebih tinggi didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk PMA dan investasi portofolio. Nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada 17 April 2023 menguat sebesar 1,38% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Maret 2023. Didorong kuatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio. Secara year to date, nilai tukar rupiah pada 17 April 2023 menguat 5,26% dari level akhir Desember 2022. Lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi rupiah India sebesar 0,93%, Baht Thailand sebesar 0,71%, depresiasi peso Filipina sebesar 0,22%. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan rupiah akan terus berlanjut menguat sejalan dengan surplusnya transaksi berjalan dan berlanjutnya aliran masuk modal asing dipengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan yang menarik.
Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi risiko rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi term deposit falas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar. Tekanan inflasi terus menurun dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen secara bulanan tercatat 0,18%, mantuman lebih rendah dari pola historisnya di periode awal bulan Ramadan. Sehingga secara tahunan, inflasi IHK turun dari level bulan sebelumnya sebesar 5,47% year on year menjadi 4,97% year on year. Penurunan inflasi terjadi di semua kelompok, yaitu inflasi inti, inflasi volatile food, maupun inflasi administered prices. Inflasi inti pada Maret 2023 terus melambat dari 3,09% year on year pada bulan sebelumnya menjadi 2,94% year on year. Dipengaruhi ekspektasi inflasi dan tekanan imported inflation yang menurun serta pasokan agregat yang memadai dalam merespon kenaikan permintaan barang dan jasa. Sementara itu, inflasi volatile food turun dari 7,62% year on year pada Februari 2023 menjadi 5,83% year on year. Tekanan inflasi yang terus menurun tersebut dipengaruhi oleh dampak positif kebijakan moneter Bank Indonesia yang preemptif dan forward looking, serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi inti akan tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi IHK dapat kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai sehingga berkontribusi positif mendorong peningkatan kredit pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan stand kebijakan likuiditas Bank Indonesia yang akomodatif, indikator rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga tercatat tinggi, yaitu 28,91% pada Maret 2023. Likuiditas perekonomian juga memadai tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan arti luas M2 pada bulan Maret 2023 yang masing-masing tumbuh sebesar 4,8% dan 6,2% year on year. Likuiditas yang memadai pada gilirannya mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit pembiayaan bagi dunia usaha dan mengarahkan suku bunga perbankan yang kondusif mendukung pertumbuhan ekonomi. Di pasar uang, suku bunga Indonesia tetap rendah sebesar 5,65% pada 17 April 2023. Imbal hasil SPN tenor jangka pendek sebesar 6,24% menurun 20 basis point dibandingkan dengan level Februari 2023. Sedangkan imbal hasil SPN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Maret 2023 tercatat rendah 4,1%, turun 2 basis point dibandingkan Februari 2023. Suku bunga kredit 2023 juga kondusif mendukung permintaan kredit, yaitu sebesar 9,38%, meningkat 44 basis point dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas keuangan serta mendorong berlanjutnya
peningkatan kredit pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Intermediasi perbankan terus positif menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2023 tetap tinggi, yaitu sebesar 9,93% year on year. Pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan lebih tinggi, yaitu mencapai 19,43% year on year pada Maret 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, yaitu mencapai 8,63% year on year pada Maret 2023 dengan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR sebesar 30,31 triliun rupiah hingga 31 Maret 2023. Kredit pembiayaan yang tinggi didorong kondisi likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit pembiayaan perbankan yang masih longgar. Pertumbuhan kredit pembiayaan juga ditopang oleh peningkatan permintaan korporasi dan rumah tangga seiring dengan kinerja usaha korporasi dan UMKM serta konsumsi rumah tangga yang terus membaik. Bank Indonesia akan terus mendorong intermediasi perbankan terutama kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, kredit usaha rakyat, KUR, dan kredit pembiayaan hijau guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya sinergis yang dilakukan, pertumbuhan kredit pada tahun 2023 sesuai dengan perkiraan sebelumnya, yaitu dalam kisaran 10-12%. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, risiko kredit, maupun likuiditas. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR sebesar 26,02% pada Februari 2023. Risiko kredit juga terkendali, tercermin dari risiko kredit bermasalah atau non-performing loan yang rendah, yaitu 2,58% secara bruto dan 0,75% secara neto pada Februari 2023. Likuiditas perbankan pada Maret 2023 juga terjaga didukung pertumbuhan dana pihak ketiga DPK sebesar 7% year on year. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dengan memitigasi berbagai risiko ekonomi dan domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat, didukung oleh sistem bayaran yang lancar dan handal. Nilai transaksi uang elektronik pada Maret 2023 tumbuh tinggi, yaitu 11,39% year on year, sehingga mencapai 34,1 triliun rupiah. Nilai transaksi digital banking perbankan digital meningkat 9,88% year on year menjadi 4.944,1 triliun rupiah. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga naik 0,45% menjadi 707,1 triliun rupiah. Kedepan, peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital diperkirakan berlanjut sejalan dengan aktivitas masyarakat dan perluasan serta optimalisasi ekosistem pengguna. Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2023 di Jakarta sebagai bagian dari keketuaan ASEAN di tahun 2023 ini. Yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Maret 2023 meningkat 6,73% year on year mencapai 948,8 triliun rupiah.
Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui program Semarak Rupiah, Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau disingkat Serambi 2023 dengan memperkuat layanan kas kepada masyarakat melalui perbankan dan Bank Indonesia serta menyediakan lokasi layanan penukaran uang pada titik-titik keramaian dan jalur mudik. Demikian tadi mengenai hasil pembahasan ekonomi global, ekonomi domestik, neraca pembayaran, moneter, sektor keuangan maupun sistem pembayaran yang menjadi dasar perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan pembahasan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 April 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptif dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI 7D reverse repo rate sebesar 5,75% tersebut memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% lebih awal dari perakiraan sebelumnya. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang import atau imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter sejalan dengan keputusan BI 7D reverse repo rate tersebut. Yang kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward DNDF, serta pembelian penjualan Pak Surat Bergerak Negara SPN di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan twist operation melalui penjualan SPN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN bagi masuknya investor portfolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, melanjutkan implementasi makrobudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer tetap sebesar 0%, rasio intermediasi makrobudensial RIM tetap pada kisaran 84-94%, serta rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM sebesar 6%, dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Kelima, memberlakukan peningkatan insentif kebijakan makrobudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, kredit usaha rakyat, KUR, dan kredit pembiayaan hijau sejak 1 April 2023 sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan besaran total insentif makrobudensial yang dapat diterima bank dari sebelumnya adalah maksimum 200 basis point dinaikkan menjadi maksimum 280 basis point, kenaikan 80 basis point dari term deposit falas. Kemudian peningkatan besaran total insentif makro yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200 basis point menjadi paling besar 280 basis point.
Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas kredit pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM ditingkatkan 2 kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran kredit pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%. Realokasi penerima insentif makrobudensial kepada kelompok subsektor penopang pemulihan slow starter dengan threshold pertumbuhan kredit pembiayaan tetap rendah, yaitu sebesar minimal 1%, dan menaikkan threshold pertumbuhan kredit pembiayaan untuk kelompok penggerak pertumbuhan growth driver dan kelompok berdaya tahan resilient dari semula 1% menjadi masing-masing 3% dan 5%. Pemberlakuan peningkatan insentif ini berlaku sejak 1 April 2023. Keenam, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman kepada analisis terhadap suku bunga sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan hilirisasi sebagaimana di lampiran. Yang ketujuh, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, antara lain dengan implementasi KRIS antar negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Kartu kredit pemerintah KKP domestik fisik dengan koordinasi erat dengan pemerintah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Keduanya tersebut, KRIS antar negara Indonesia-Malaysia dan KKP domestik pemerintah, akan kita luncurkan bersamaan dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada awal bulan Mei 2023. Kedelapan, memperkuat kebijakan sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah dengan memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri, termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran, serta memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. Kesembilan, memperkuat kerjasama internasional dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bersinergi dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mensukseskan keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP-TPID terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Demikian pokok-pokok hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 April 2023 yang bertajuk BI 7D Reverse Repo Rate tetap 5,75%, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya serahkan kembali Pak Erwin untuk kalau ada sejumlah pertanyaan dari kawan-kawan media. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Demikian teman-teman semua pembacaan hasil keputusan rapat Dewan Gubernur 17-18 April 2023. Kita punya waktu setengah jam sampai pukul 3. Mohon pertanyaan singkat, padat, straightforward. Saya mulai dari sebelah kiri depan, 1, 2, 3, dan nanti kita lanjut ke sebelah kanan. 3 pertanyaan dulu Bapak. Silakan. Nama, media, dan pertanyaan yang straightforward.
Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya Grace dari kantor berita Bloomberg. Dua pertanyaan Pak. Yang pertama tadi Bapak mengatakan bahwa suku bunga saat ini akan memadai ya Pak untuk membawa inflasi, core inflation tetap pada target sepanjang sisa tahun ini, dan headline inflation kita akan kembali ke sasaran target lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Kalau boleh Pak bisa diklarifikasi kapan kira-kira lebih cepat itu periodenya. Lalu yang kedua, melihat outlook perekonomian global ya Pak yang lemah tahun ini, lalu juga pertumbuhan kredit kita sendiri secara domestik juga walaupun masih tinggi tapi trennya terus menurun ya Pak. Lalu seperti retail sales juga walaupun terjadi pemulihan tapi belum kembali ke level pra-pandemi. Untuk Bank Indonesia sendiri seperti apa sih Pak melihat proyeksi pertumbuhan domestik kita ke depan, dan apakah dengan kondisi-kondisi tersebut, pelemahan ekonomi global dan domestik kita sendiri, ada room untuk mulai menurunkan suku bunga acuan di tahun ini? Kalau ada kapan, apakah mungkin di tahun ini begitu Pak? Itu saja dua pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Grace. Lanjut. Selamat siang Pak Peri, saya Trian Pak dari Iden Times Pak. Pak, terkait dengan arah kebijakan The Fed sendiri, kalau Bapak Februari kan mengestimasikan bahwa The Fed akan puncaknya di 5,25 ya Pak. Tapi sejauh ini kan OPEC sendiri memangkas produksi minyak Pak, dan itu pastinya akan berdampak kepada inflasi AS yang semakin kerepotan untuk mengendalikannya. Sejauh ini akan berapa sih Pak untuk prediksi stance dari kebijakan The Fed sendiri ke depannya Pak? Kemudian terkait dengan update penukaran uang BI, sejauh ini realisasinya berapa persen Bu dari target, dan apakah ada kemungkinan BI akan menambah lagi uangnya untuk ditukarkan ke masyarakat, dan minat di tahun ini dibandingkan tahun lalu seperti apa? Kemudian mungkin proyeksi peningkatan uang beredar di tahun ini, dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan kuartal 2 Pak, dengan adanya Ramadan dan Idul Fitri ini kira-kira bakal berapa persen sih Pak? Terima kasih. Terima kasih Trian. Ketiga silakan. Selamat sore Pak, Cantika dari CNBC Indonesia. Mau nanya Pak, untuk wacana dedolarisasi yang dilakukan aliansi negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini untuk membuat uang baru gitu ya Pak. Bagaimana sih Pak pandangan BI terkait hal ini, seperti apa gitu Pak dampaknya untuk ekonomi dunia jika ide ini direalisasikan, dan apakah BI juga melihat ada urgensi gitu Pak untuk Indonesia dengan negara mitra dagang dan investasi untuk merencanakan hal serupa gitu Pak dengan membentuk uang baru, mata uang baru. Juga terkait ini Pak, pengendalian inflasi saat Lebaran, bagaimana Pak strateginya? Terima kasih. Demikian Pak Gubernur, 3 pertanyaan dari Grace, Trian, dan Cantika. Oke, begini, seperti kita sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kita memperkirakan memang, dan ini juga sudah terjadi realisasinya, penurunan inflasi itu lebih cepat ya, dan bahkan lebih rendah dari yang kita perkirakan ya. Ada tentu saja setidaknya ada 4 faktor yang mendorong kenapa inflasi, baik inflasi inti maupun inflasi IHK turun lebih cepat dan lebih rendah yang kita perkirakan. Satu tentu saja adalah respon kebijakan Bank Indonesia yang sejak dari awal tidak ragu-ragu untuk secara front-loaded, secara preemptif menurunkan inflasi, khususnya dari ekspektasi inflasi. Ingat, kita sudah menaikkan suku bunga BI rate sejak Agustus tahun lalu. Ya, itu dilakukan karena untuk secara front-loaded, preemptif, menurunkan ekspektasi inflasi. Hasilnya
Dulu kalau pada bulan-bulan Juli, Agustus tahun lalu, September tahun lalu, kawan-kawan ingat ekspektasi inflasi pada waktu itu bahkan 6,7%, ekspektasi inflasi pada akhir tahun. Waktu itu kita sampaikan ini overshooting ekspektasi inflasinya. Ingat kan, overshooting, dan juga kita respon dengan kenaikan suku bunga tadi. Oleh karena itu, realisasinya akhir tahun lalu itu inflasinya kan rendah 5,5%. Nah itu jadi satu adalah kebijakan Bank Indonesia yang preemptif, forward looking, dan secara secara jelas mengkomunikasikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah juga terkendalinya imported inflation. Kawan-kawan tahu imported inflation itu adalah depresiasi nilai tukar dikalikan harga-harga di luar negeri. Inflasi di dunia ini kan masih tinggi ya. Nah, oleh karena itu langkah Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah itu adalah tentu saja menjadi bagian dari pengendalian inflasi, khususnya inflasi yang bersumber dari luar negeri, imported inflation. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah kesuksesan dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan 46 kantor-kantor Bank Indonesia, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Program utama dari tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Dari sejak awal Agustus tahun lalu, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah itu betul-betul bersinergi. Kita melakukan operasi pasar. Kemudian juga bagaimana untuk pasokan dari satu daerah dari daerah lain dipermudah. Demikian juga pemerintah juga ada kebijakan-kebijakan dari pengendalian pangannya. Oleh karena itu, inflasi pangan, volatile foodnya yang pernah 11,3% di bulan September seingat saya tahun lalu, itu turun menjadi 5,7%. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat tentu saja yang terus dilakukan dari sisi fiskal, juga berbagai insentif dan juga pemberian subsidi BBM maupun subsidi energi itu juga mengendalikan inflasi dari administered prices, yaitu kelompok. Jadi 4 hal itu. Nah, oleh karena itu dari Grace pertanyaannya memang tadi kami sampaikan dengan realisasi inflasi sampai dengan bulan kemarin yang sudah di bawah 4% inflasi IHK ya. Inflasi inti yang 3,06% ini ya, dan langkah-langkah dari 4 langkah yang terus kita lakukan ini, kami meyakini bahwa inflasi inti itu akan bergerak ya di sekitar 3% dari sekarang sampai dengan akhir tahun ini. Maka kata-katanya akan tetap terkendali rendah, yaitu di sekitar 3% inflasi inti ya, dalam sisa tahun 2023. Itu inflasi intinya. Bagaimana inflasi IHK? Inflasi IHK kemarin kami sampaikan akan turun di bawah 4% mulai September. Kenapa? Yaitu base effect. Tahun lalu kan penyesuaian BBM Agustus, September ada kenaikan sehingga itu ada base effect-nya. Kami katakan bahwa inflasi IHK turun bisa lebih cepat. Ya memang belum akan 4%, ya, tapi mulai sekarang pun sudah mendekati 4%. Bulan lalu sudah 4,9%. Nanti juga akan turun, yang kemungkinan itu kami bisa meyakini bahkan mulai Agustus itu bisa mulai di bawah 4%. Itu ya, seperti itu. Jadi Grace, yaitu IHK-nya lebih rendah dari yang diperkirakan dan akan lebih turun di bawah 4%, lebih cepat dari yang kita perkirakan. Itu jawabannya adalah seperti itu. Nah, suku bunganya BI ya gimana? Ya nanti
ada konferensi pers, jangan tanya sekarang. Loh, konferensi pers nanti kok ditanya sekarang ya nggak bisa lah. Itu loh, itu suku banyak gimana ya nanti dijawabnya gitu. Gitu loh, coba-coba aja lah gitu loh. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi tadi kami katakan pertumbuhan ekonomi geliat kita itu lebih baik kan. Konsumsi swastanya lebih kuat, ekspornya kinerjanya lebih kuat, investasi khususnya non bangunan juga bagus, sehingga kami perkirakan pun tahun ini kan kata-katanya bias ke atas. Ya, bias ke atas kan kisarannya 4,5 sampai 5,3, berarti midnya kan 4,9, bias ke atasnya bisa 5,1 ya persen tahun ini ya. Untuk triwulan 1 dan triwulan 2, triwulan 1 kami perkirakan bisa sedikit di atas 5%, triwulan 2 ini bisa, tanya dari lebaran ya, bisa ya 5,1 atau lebih lah, itu untuk triwulan 2. Karena triwulan 1 sudah menggeliat sekitar 5%-an lebih sedikit, triwulan 2 dengan Ramadan bisa 5,1 atau lebih sedikit lah, seperti itu ya. Itu untuk Trian memang Fed itu nanti Bu Desti bisa menambahkan ya, untuk beberapa ini yang global ini memang kami masih baseline kami masih menggunakan 5,25% Fed Fund Rate peaknya di bulan Mei ini ya. Nah setelah itu akan hold tapi akan lebih lama. Yang kita berikan akhir tahun akan turun, rupanya kemungkinan nggak akan turun, bahkan tahun depan masih tetap 5,25% lah, seperti itu. Tapi bukan berarti kalau baseline kami juga menakar ada kemungkinan potensial risk-nya kan. Nah ini bacaan kami memang Fed ini akan menimbang dua faktor yang harus membalance ya. Di satu sisi inflasi tingginya masih tinggi gitu ya. Apalagi nanti kemudian ada OPEC seperti itu, tapi di sisi lain juga ada yang harus dipertimbangkan oleh Fed adalah masalah stabilitas sistem keuangannya pasca kegagalan 3 bank di Silicon Valley kemarin. Jadi ini tarikan-tarikan ini yang kemudian tadi kami menggunakan baseline 5,25 dan nanti kita lihat pertimbangannya apakah Fed lebih mempertimbangkan masalah core inflation yang tinggi daripada stabilitas sistem keuangannya, atau mungkin membalance. Kalau membalance ya mungkin baseline. Nanti Bu Desti bisa menambahkan. Kemudian relasi penukaran uang nanti itu saja Bu Aida, Pak Doni bisa menambahkan juga untuk pengendalian inflasi saat Lebaran maupun. Nah, untuk yang BRIC aliansi untuk membuat uang baru kami tidak mendengar itu ya. Mungkin yang dimaksud adalah memang negara-negara khususnya BRIC ini melakukan diversifikasi penggunaan mata uangnya. Itu barangkali ya, itu saya belum mendengarkan suatu setidaknya gagasan atau usulan konkret bahwa ke negara-negara akan menerbitkan uang baru. Itu saya seperti. Tapi yang kami dengar memang negara-negara BRICS itu memang semakin melakukan diversifikasi penggunaan uang ya ke arah non dolar. Nah ini bagaimana pandangan? Nah Indonesia kan sudah mulai menggagas diversifikasi penggunaan mata uang, yaitu dalam bentuk local currency transaction. Yaitu adalah kita sebut diversifikasi. Nah kata-kata dasarnya ya ini dedolarisasi kan memang ya kan. Dedolarisasi artinya menggunakan mata uang selain dolar kan. Nah local currency transaction itu kan menggunakan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, bahkan melalui ASEAN Payment Connectivity untuk juga cross border, QR, fast payment dan segala macam itu kan diversifikasi penggunaan mata uang ke arah yang bilateral lokal ya daripada penggunaan dolar. Itu sebenarnya
arahnya sama. Bahkan kita di ASEAN ini lebih konkret ya, lebih konkret sudah melakukannya, dan Indonesia juga jauh lebih konkret. Kami tidak hanya dengan ASEAN tapi dengan Jepang yang paling cepat. Bu Desri nanti juga bisa menambahkan LCT kita dengan Jepang itu banyak juga. Ini sebentar lagi awal bulan Mei kami juga akan menandatangani kerjasama dengan Korea untuk penggunaan local currency ini, dan sementara di ASEAN itu juga kami juga sudah dengan Thailand, dengan Malaysia dan negara-negara lain. Ini yang kita sebut adalah local currency transaction. Local currency transaction adalah penggunaan mata uang lokal ya dalam penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, sistem pembayaran, pasar uang, dan karena ini akan mengurangi ya penggunaan dolar dan meningkatkan diversifikasi mata uang dalam penyelesaian perdagangan dan investasi antar negara. Bu Desri, monggo kalau tambahi Pak Global, tambah yang tadi LCT tadi, silakan. Baik Pak Gubernur, terima kasih. Untuk global mungkin juga tadi Bapak sudah banyak menyampaikan juga. Jadi ada dua hal yang menjadi pertimbangan dari The Fed saat ini adalah yang pertama inflasi yang diperkirakan masih tinggi, apalagi tadi OPEC juga ada rencana menurunkan produksinya. Jadi inflasinya lebih dari sisi supply side. Tapi di satu sisi mereka juga concern karena sektor keuangannya itu rentan. Sehingga implikasinya adalah kalau kami melihat dan market pun juga sama melihat bahwa The Fed tidak akan begitu agresif dalam penaikan tingkat bunga. Dan ini tercermin juga dengan DXY-nya, The Fed yang terus mengalami penurunan sehingga sekarang berada di level 101 hingga 102 dibandingkan pada saat mereka bullish sekali di level di sekitar 110. Kemudian juga kita lihat bond yield-nya untuk yang 10 tahun juga sekarang sudah berada di level 3,6. Jadi dampaknya ini tentunya akan menjadi positif buat emerging market termasuk Indonesia karena tentunya tekanan terhadap mata uang regional juga akan berkurang. Jadi kalau view kami memang kita tetap harus waspada, ketidakpastian masih ada, tapi tidak separah kalau kita bicara di beberapa bulan yang lalu. Itu yang terkait dengan global. Kemudian kalau untuk yang LCT, tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kami punya data terbaru, jadi sekarang ini kan baru 4 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok. Dan Tiongkok pun kemarin ini kan tahun lalu kan ekonominya agak melambat. Jadi benar-benar karena COVID ya, jadi kita benar-benar tren yang sangat tinggi itu adalah dari 3 negara yang lain, khususnya juga adalah Jepang. Jadi kalau data kami terakhir, hingga di bulan Februari kemarin itu transaksinya sudah mencapai 957 juta US dollar untuk 2 bulan. Jadi rata-ratanya hampir 500 dolar ya, 480 dolar. 450 juta US dollar, 480 juta US dollar. Dan ini lebih tinggi dari rata-rata di tahun 2022 yang 350 juta. Kemudian juga yang menarik kalau kita lihat jumlah dari pelakunya di LCT itu sendiri. Saat ini sudah mencapai 2014 pelaku dibandingkan dengan 2022 yang baru sekitar 1.740-an. Dan dari 2021 ke 2022 itu peningkatannya 2 kali lipat lebih. Jadi tadi sampaikan Pak Gubernur, kalau kita bisa menambah lagi nanti Korea, kemudian Tiongkok juga ekonominya sudah mulai membaik di tahun ini, tentunya LCT ini akan sangat membantu sekali dalam rangka juga mendiversifikasi perdagangan kita dan juga mata uang global kita. Demikian mungkin Pak Gubernur dari saya, terima kasih. Oke, makasih. Bu Ade dulu, silakan. Pak Dodi kalau menambahkan. Ya Pak. Mbak Tian dan juga semua teman-teman, untuk realisasi terkait dengan program Serambi, seperti rencana kita 195T atau tumbuh 8% di tahun 2023, per tanggal 17 April ini sudah tercapai 81% atau 157,96T.
Animo masyarakat ini sangat tinggi sekali, terutama dia pada pecahan 20.000, 50.000, dan 100.000. Ini realisasinya di atas 80% persentase untuk realisasi penarikannya. Kemudian sejauh ini kami tidak melihat adanya keperluan penambahan 195T tadi, tetapi tentunya bila diperlukan Bank Indonesia akan selalu siap untuk melakukan hal tersebut. Animo masyarakat juga ini sangat baik karena pada tahun ini seperti disampaikan sebelumnya kita memulai dengan berbagai macam upaya untuk penukaran uang, terutama di daerah-daerah pusat keramaian seperti di ke pelabuhan, kemudian di rest area, bahkan sekarang rest area untuk orang-orang mudik itu sudah kita persiapkan, dan juga program-programnya baik di perbankan maupun di BI itu juga aktif ya, seperti ada drive-thru, goes to school, dan juga bisa melakukan dengan si pintar untuk penukarannya. Berapa uang yang diedarkan per kuartal 1 kemarin? 948,8 triliun. Nah, ini diperkirakan akan tumbuh 6,43% di akhir tahun 2023 sehingga mencapai 1092 T. Itu untuk uang yang diedarkan. Terkait dengan inflasi, seperti yang disampaikan Pak Gubernur, untuk HBKN ini kita sangat melakukan upaya yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan ini kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun dengan semua kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Bappenas, Bulog, dan lain-lain. Upayanya 4, yaitu untuk menjaga keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga untuk komunikasi yang efektif. Tentunya yang paling di muka sekarang ini kami lakukan adalah bagaimana melakukan pasar murah. Ini bersama-sama dengan Bulog, jadi ada pasar murah untuk beras, SPHP, ada gerakan pangan murah, dan ini dilakukan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di 46. Sejauh ini sudah ada 7.443 titik yang dilakukan, tapi bukan hanya HBKN ya, dari Januari sampai dengan 14 April 2023 itu sudah 7.700-an titik. Pangan mandiri, ini kita melakukan juga pembagian bibit dan lain-lain untuk menjaga produktivitas nanti ke depannya. Demikian Pak Gub. Terima kasih. Pak Doni, nambahkan? Izin Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi kami hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, tentunya di masa liburan ini kan pastinya yang apa namanya BI-FAS akan sangat dimanfaatkan. Oleh karena itu saat ini kami sudah memitigasi resiko baik likuiditas, sistem maupun komunikasi baik dengan penyelenggara, dan kita juga melakukan asesmen dan menyusun strategi yang diperlukan, baik kita sudah ngecek aplikasi, infrastruktur, dan SDM-nya, dan tentunya kita harapkan biasanya memang kalau hari raya ini BI-FAS itu utilisasinya hampir 90%, jadi time per second transaksinya pun kita sudah tingkatkan, dan kita jamin sampai liburan seminggu ini BI-FAS akan aman. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Yura, ada tambahan? Cukup, begitu ya. Ini di penghujung bulan Ramadan ya, sudah mendekati jam 3 dan kami harus memang ke MA. Sebelum menutup ini acara konferensi pers ini bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan Ramadan, menuntaskan bulan Ramadan, bulan yang suci. Semoga kita diterima seluruh ibadah kita selama bulan puasa, diberikan rahmat dan juga keberkahan bagi kita dan keluarga, dan terutama rahmat keberkahan bagi ekonomi kita, masyarakat kita, dan negara yang kita cintai. Barangkali itu dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, kita akhiri konferensi pers ini. Sampai jumpa bulan depan. Silakan Pak Erwin mau ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Sekali lagi permohonan maaf karena kami harus langsung berangkat. Kepada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, tentu saja bisa langsung disampaikan ke Departemen Komunikasi. Ada Mbak Ajeng, ada Mbak Feby. Nanti kita salurkan pertanyaan untuk dijawab. Dengan permohonan maaf sekali lagi, dan juga ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.